Tiap hari nih kita bersih-bersih. Coba aja lo pikir. Buat apa ini semua, Pip? Supaya Upin mengkilap terus bersih. Bukan. Supaya gajian. Bukan. Habis buat apa dong? Sebuah pertanyaan. Untuk apa ini semua? Subhanallah. Tuh pertanyaan tingkat tinggi tuh, Brong. Medek aja nih. Enggak, gue serius. Dapat pertanyaan dari mana tuh? Dari ngepel, Pak Haji. Lu nggak kenal sama gue? Masya Allah. Lu anggap apa gue? Lu anggap apa gue? Orang yang lebih tinggi pangkatnya dari lu aja kenal sama gue? Masa lu kagak kenal? Zidan? Oh, celaka dunia bila tidak ada di suatu penghormatan kepada seorang pemimpin. Oh, sungguh celaka. Maafkan saya memang pelupa. Haji Salib ya? Husin, Saya bilang apa? Itu Haji Husin. Kapan bilangnya? Tapi, Mau ngomong apa lagi lu? tapi, Pak Haji kok awet muda ya? beliau rajin berpuasa, jadi awet muda. Gue jauh-jauh datang ke sini. Ada yang mau ngomongin sama lo pade. Gue harap lo jawab dengan jujur. Kalau enggak, Zidan, Buat apa lagi ya? Pak Haji, Zidan nggak tega ngomongnya. Tuh, Zidan sampai begeter tuh. Begeter. gue denger di sini ada orang sebagai pembeli tapi sekaligus sebagai saksi. Apa benar? Ngaku aja lah. Kayaknya dia ini wali. Daripada kualat. Betul Pak Haji. Itu saya. Enggak benar. Enggak benar. Pembeli ya pembeli, saksi ya saksi. Enggak ada pembeli sekaligus jadi saksi. Nah, jadi komisi ente enggak sah. Jual beli ini pun enggak sah. Nah, menurut ente, pantas nggak seorang paman malah ikut-ikutan nilep duit anak yatim piatu yang justru keponakan sendiri? Pantas nggak? Berarti komisinya enggak sah. Merawat dan melindungi anak yatim. Ada yang pernah dengar nggak? Hah? Satu lagi nih. Pak Lurah, kapan ente nikah ame almarhumah ibunya Sarah? Belum pernah sih Pak Haji. Tapi saya udah niat. Berarti komisinya juga enggak sah. Dan buat Pak Lurah tetap ada komisinya. Alhamdulillah. Niat baik selalu ada balasannya. Dengar gak? Dengar Pak Haji. Kan ente baru niat nikahin almarhumah ibunya Sarah. Jadi nih duit ente denger aja. Nah, itu komisi buat ente. Adil kan? Lo pada bisa nipu anak yatim piatu. Tapi lo nggak mungkin bisa nipu Allah.
Jadi sekarang, lo udah tahu kan tugas dan tanggung jawab lo sama Sarah? Terima kasih ya Pak Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, kira-kira Bang Jambrong sama Pak Hafid buka puasa di mana ya? Orang-orang kayak kita mestinya lebih banyak bersyukur. Bisa buka puasa di mana aja kita suka. Orang-orang lain belum tentu. Kalau ingat orang-orang kayak gitu, nggak bisa nelen gue. Astagfirullahaladzim. Kenapa kita makan enak? Terima kasih, Bang. Ini juga, Bu. Iya, makasih. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, saya minta maaf. Anak-anak emang udah pada nunggu dari pagi. Ayo, bilang terima kasih. Sama-sama. Cakep-cakep bener. Like lo. Pip, tiap hari nih kita bersih-bersih. Coba aja lo pikir. Buat apa ini semua, Pip? Supaya Upin mengkilap terus bersih. Bukan, Supaya gajian. bukan. Habis buat apa dong? Sebuah pertanyaan. Untuk apa ini semua? Subhanallah. Tuh pertanyaan tingkat tinggi tuh, Brong. Medek aja nih. Enggak, gua serius. Dapat pertanyaan dari mana tuh? Dari ngepel, Pak Haji. Sekarang nih kita bersihin. Besok kotor lagi. Kita bersihin, kotor lagi. Begitu tiap hari. Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah supaya kita bisa mengambil hikmah dari kehidupan kita. Bahwa perjuangan manusia melawan setan tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Pagi iman kita dibersihkan dengan sholat subuh. Siang kotor lagi. Dibersihkan dengan sholat zuhur. Kotor lagi. Begitu seterusnya. Debu-debu akan selalu ada. Lantas masih adakah kamu untuk membersihkan? Sesungguhnya setan tidak akan pernah berhenti mengganggu anak Adam. Kenapa sapu itu aku jatuhkan? Karena aku sebel. Kenapa aku sebel? Sebel aja, sebel. Tuh kan Pak Haji, Apit cemburu lagi deh. Saya paling gak enak hati sama Apit. Apalagi kalau soal beginian. Saya kan kesini serius, mau nimba ilmu. Enggak, lo kagak salah. Enggak salah.
kami beritahukan bahwa saat ini kami belum bisa menerima lamaran kerja Anda. Sabarlah, Mbak. Masih banyak perusahaan lain yang belum kita coba. Masa sih satu aja nggak dapat? Mbak jadi pesimis. Apa Mbak masih bisa mengambil Wulan lagi atau tidak dalam keadaan Mbak seperti ini? Kamu tahu kan, Nis? Mbak tidak dapat hak perwalian karena Mbak tidak mempunyai pekerjaan. Bahkan pengacara Pak Haji pun tidak dapat menolong Mbak, Nis. Dia sendiri masih bingung menentukan kriteria profesi Pak Haji. Tapi rencana pernikahan dengan Pak Haji jadi kan, Mbak? Nggak tahu, Nis. Sekarang Mbak nggak bisa berpikir dengan jernih. Oke. Kalau nyetar pulang lagi dari awal. Nah, Den, lo urus si Hafid deh. Dia ngambek lagi gara-gara si Jamrong lebih pintar dari dia. Ini urusan gua sama Eda Sofia belum kelar, masih ngegantung. Ditambah lagi si Hafid. Dari tinggi gua bisa kumat lama-lama nih. Iya Pak Haji, nanti saya... Jangan nanti deh, sekarang. Si Hafid sekarang lagi perlu perhatian dan kasih sayang. Lu kayak gak tahu aja si Hafid gimana sih. Udah, sini gue yang handle deh. Gampang deh. Cuma cetak-cetek aja. Ini si sipil. Kesana lurus deh. Pak Haji, Zidan mau nanya nih. Tapi, pantas apa enggak ya? Lu mau nanya apa? Akad nikahnya kapan? Nah itu dia yang bikin gue pusing. Soalnya kan Bude lo mau nikah sama gue supaya bisa ngambil anaknya yang sekarang sama bapaknya. Tapi masalahnya pengacara gue itu ragu. Kerjaan gue sebagai pengurus masjid itu profesi apa bukan? Nah kalau nanti pengurus masjid dinyatakan bukan sebuah profesi, berarti Bude lo nggak bisa ngambil anaknya biarpun nikah sama gue. Pak Haji, kenapa Bude nggak ngambil anak orang lain aja sih? Daripada ngambil anak sendiri kan ribet masalahnya. Zidan juga jadi ikut pusing. Subhanallah. Kok nari murid gue pada pinter-pinter semua ya? Udah pinter. Tapi kenapa gue ngomongin masalahnya Melo? Ini urusan orang dewasa, Dan. Kan tadi kan Zidan udah bilang, pantes atau enggak? Ya nggak pantas, enggak. Ya makanya nggak usah dijawab. Ya, tapi kan tadi gue udah jawab panjang lebar. Ya udah nggak usah dipikirin. Tuh kan, lo emang paling pintar. Lo paling pintar. Gua usap lo, keriput lo. Ya terus aja. Ya. Tuh lupa deh mau Tuh nulis. nih. Oh iya betul. Sibuk Bang. Lihat aja sendiri. Kelihatannya sih nggak begitu sibuk. Kalau memang sibuk saya bantuin deh Bang. Nggak usah Pak Ustadz, udah kelar. Pak Ustadz, terkadang saya suka minder sama si Jambrong. Dia kan ngajinya belakangan. Kenapa dia bisa nyalip saya? Cuman soal cewek doang yang saya nggak pernah ketinggalan dari si Jambrong. Bang, cara belajar orang kan lain-lain. Begitu juga dengan hasilnya. Tapi yang paling penting adalah tidak pernah berhenti untuk belajar. Itu yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya. Tapi kan belajar terus capek Pak Ustadz. Makanya dibutuhkan kesabaran, Bang. Sama aja kayak kita yang setiap hari berperang melawan setan yang ada dalam diri kita. Yang baru berhenti pada saat jatuh hari kiamat. Ah, itu dia tuh jawaban yang tadi diinin sama Pak Haji. Dari pertanyaan si Jambrong. Saya kadang-kadang... Thank you.